Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading dengan tema pembacaan koneksi batin antara kamu dan dia setelah berpisah ya. Siapapun dia di sini adalah seseorang yang tentunya memang kamu fokuskan. Oke, yang ada di dalam pikiran kamu, yang ada di dalam hati kamu ya. Bagaimana koneksi batin kalian setelah perpisahan yang mungkin pernah terjadi. Oke, di sini kita akan coba cari tahu. Namun di sini aku sudah shuffle beberapa kartu tarot ya untuk lebih menghemat waktu, dan tentunya energi di sini juga energi kolektif ya, bukan energi personal. Jadi tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ini readingan untuk all zodiak, sorry ya. All zodiak di sini ada zodiak dari earth sign gitu ya, Capricorn, Taurus, Virgo, ada dari water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, ada juga di sini dari fire sign, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada dari air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Semua zodiak ada energi yang kuat banget di sini. Ada zodiak Capricorn, ada zodiak Leo, Aquarius ya. Namun karena ini untuk all, jadi ya sesuaikan aja. Oke, aku ngelihat di sini koneksi batin antara kamu sama dia ya. Aku melihat kayaknya entah kamu ataupun dia yang merasakan ini gitu ya. Aku melihat ada suatu kebimbangan atau keraguan di dalam pikiran gitu ya, pikiran dia maupun pikiran kamu gitu ya. Ini kayaknya bisa vice versa atau bisa saling merasakan satu sama lain gitu loh ya. Aku ngelihat mungkin dia bingung karena kalian sudah berpisah, tapi koneksi batin itu masih sangat erat gitu ya, melekat di dalam diri dia, di dalam hatinya dia gitu. Aku ngelihat di sini kayak dia bingung banget kenapa perasaan dia masih ada untuk kamu gitu loh ya. Energi dia kayak ketarik terus sama kamu di sini. Kalau aku lihat dia bingung juga di sini, kenapa ya. Mungkin dengan selalu memikirkan kamu atau selalu merindukan kamu gitu, itu termasuk satu koneksi jiwa yang dia rasakan gitu ya. Dan dia pun bingung dengan koneksi tersebut gitu ya, karena itu sangat mengikat dia. Jadi walaupun kalian sekarang udah berpisah, kalian berjauhan, tapi koneksi itu terus melekat. Bisa saja nggak hanya dia, tapi kamu pun merasakan hal yang sama. Dan di sini kamu sama dia pun benar-benar bingung kenapa perasaan itu bisa masih ada gitu, padahal mungkin udah berpisah lama ya. Oke, dan di sini aku ngelihat dia susah banget untuk melupakan kamu gitu, karena ada kemelekatan tersebut, karena ada koneksi batin tersebut gitu loh ya, yang selalu menarik energi dia kepada kamu ataupun sebaliknya. Itu yang membuat dia bingung bimbang. Bahkan walaupun mungkin sekarang dia sudah punya pasangan yang baru, tapi kamu masih tetap ada di hatinya ya. Itu menurutku yang aku lihat di sini ya. Aku ngelihat kayak dia belum benar-benar melupakan kamu, atau dia belum benar-benar move on dari kamu. Kalaupun di sini dia memiliki pasangan, itu hanya kayak untuk sekedar melanjutkan kehidupan dia lah. Kayak nggak mungkin lah ya satu orang nggak punya pasangan gitu. Maksudnya semua pasti membutuhkan teman hidup gitu maksudku. Jadi mungkin itu hanya untuk melanjutkan hidupnya saja, tapi sebenarnya di dalam hatinya ini masih mengharapkan kamu, atau masih menunggu kamu, bahkan masih mencintai kamu gitu. Cuman kayaknya dia tidak menunjukkan atau tidak mengekspresikan, dia hanya memendam perasaan itu saja, mengubur dalam-dalam. Tapi sebenarnya perasaan itu masih ada dan masih sangat kuat gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Dia masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu, masih sering banget dia bernostalgia dengan semua kenangan kalian yang pernah kalian lakukan bersama dulu gitu ya. Mungkin terlalu banyak memori yang terekam gitu ya antara kamu sama dia di sini yang aku lihat. Dan itu benar-benar sulit sekali untuk dia lepaskan. Oke. Kemelekatan itu masih ada sampai saat ini dan sulit untuk dia lepaskan. Kayak ikatan batin antara kamu sama dia tuh kayak rantai gitu yang sangat mengikat kalian berdua, dan itu susah sekali untuk dilepas
ya sampai saat ini. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang nggak ada komunikasi, maksudnya tidak terlibat komunikasi sampai sekarang, ya lost contact gitu. Tapi aku ngelihat di sini sebenarnya dari kejauhan, ya di luar sana jauh, ya dia sering sekali mengamati kamu, atau dia sering sekali memperhatikan kamu, dia memantau kamu sebenarnya, atau sebaliknya kamu pun melakukan hal yang sama. Jadi kalian sebenarnya saling pantau satu sama lain gitu, cuman memang saling diam gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Mungkin kamu memantau dia, dia memantau kamu gitu ya, cuman saling diam, nggak ada tindakan apapun gitu. Itu yang aku lihat di sini sih. Oke, dia masih memperhatikan dari jauh, dia masih kepo sama hidup kamu. Atau kenapa dia masih kepo? Karena bisa aja di sini sebenarnya ya, sebenarnya dia masih berharap sama kamu, bisa bersama, maksudnya masih berharap sama Tuhan untuk bisa mempersatukan kamu sama dia gitu loh. Dia masih ada pengharapan yang tinggi, pengharapan yang besar. Dia masih banyak berdoa sama Tuhan untuk bisa bersama kamu lagi, bersatu dengan kamu lagi gitu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa kayaknya di sini agak sulit karena apa ya, kayak terlalu banyak masalah kah, atau terlalu banyak konflik kah yang sudah ada atau yang sudah terjadi di dalam hubungan kalian, di dalam koneksi kalian gitu ya, sehingga kayaknya sulit untuk bisa bertahan, atau sulit untuk bisa memperjuangkan, sulit untuk bisa mempertahankan atau menyelamatkan hubungan kalian tersebut gitu loh. Ya, dia juga sebenarnya di sini bingung gimana caranya untuk memperjuangkan atau mempertahankan hubungan kalian, karena mungkin terlalu banyak halangan kah, masalah, konflik dan lain sebagainya yang membuat hubungan kalian toksik, yang membuat hubungan kalian melelahkan, rumit gitu ya. Bisa saja ada pihak ketiga ya. Aku ngelihat di sini juga sepertinya dia adalah tipikal orang yang cukup egois juga sih. Kalau aku ngelihat di sini dia kayak akan lebih mempertahankan prinsipnya, atau dia akan lebih mempertahankan pandangannya. Di sini dia akan lebih mempertahankan egonya dibandingkan dengan kamu, bisa jadi gitu ya. Intinya dia egois, agak egois dan apa ya? Ya sulit sekali untuk melepaskan ego gitu loh, atau pandangannya, prinsipnya itu sulit sekali gitu ya. Dan aku ngelihat saat ini beberapa di antara kalian, entah kalian LDR, entah kalian di sini lost contact, tidak komunikasi, intinya tidak ada komunikasi, tapi dia masih memantau kamu. Ini masih jelas banget gitu ya. Bahkan sebenarnya di sini kayaknya orang ini udah punya plan gitu, udah punya plan buat ngehubungin kamu, cuman kayak dia lagi nunggu waktu yang tepat aja, atau lagi nunggu momen yang tepat gitu. Atau bisa jadi dia mantau kamu terus, dia maunya tuh kamu duluan gitu loh yang ngehubungin dia gitu. Tapi kan gimana bisa terjadi kalau kamunya sendiri nggak tahu kalau dia masih memperhatikan kamu, atau masih menunggu kamu, bahkan masih mengharapkan kamu ya di sini setelah perpisahan kalian, atau setelah kehancuran dalam hubungan kalian gitu loh. Ternyata masih ada pengharapan yang dia miliki, bahkan dia masih ingin sekali untuk merebuilding atau membangun ulang gitu ya koneksi kalian gitu ya. Dan orang ini sepertinya memang ingin banget untuk terus berkomunikasi dengan kamu, atau bisa dibilang kalau sekarang kalian lagi nggak terlibat komunikasi, dia ingin sekali menghubungi kamu, dia ingin sekali memulai komunikasi, cuman bingung mulainya tuh gimana, mulainya tuh dari mana ya. Dia bingung di sini, dan aku ngelihat agak ragu, atau agak gengsi, atau takut untuk menghubungi kamu ya. Takutnya mungkin kamu nggak respon, atau takutnya mungkin respon kamu nggak sesuai dengan ekspektasi dia, harapan dia, keinginan dia. Jadi kayak aduh gimana ya, ragu gitu loh, mau menghubungi ragu, mau berkabar tapi ragu. Tapi sebenarnya aku ngeliat di sini ingin sekali dia menghubungi kamu gitu. Makanya mungkin dia ngeplan nih kapan ya waktu yang tepat untuk menghubungin kamu gitu. Aku ngeliat di sini bersama dengan kamu dia ngerasa nyaman, dia ngerasa happy banget, dia ngerasa kamu adalah rumah untuk dia ya, tempat ternyaman. Kamu bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan dia. Kamu bisa mencintai dia dengan tulus. Kamu bisa menjadi penerang di dalam hidupnya. Kamu bisa membuat hidupnya lebih berwarna, intinya seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat dari Lenormand ya untuk
klarifikasinya. Koneksi batin antara kamu dan dia setelah berpisah. Bisa jadi di sini sama-sama masih saling mengharapkan ya. Cuman kayaknya halangannya cukup berat yang menghancurkan hubungan kalian deh. Entah karena ego kalian masing-masing, entah di sini karena adanya keterlibatan pihak ketiga yang ikut campur, entah itu. Pihak ketiga tuh luas banget ya, nggak hanya tentang pengkhianatan, nggak hanya tentang selingkuhan, tapi bisa juga di sini tentang ya restu, ya kendala restu dari orang tua, dari keluarga, atau bahkan dari teman, ya ikut campur dari teman, sahabat, dan lain sebagainya ya. Oke. Koneksi batin antara kamu dan dia setelah berpisah. Oke, di sini kita akan coba shuffle koneksi batin antara kamu dan dia setelah berpisah. Koneksi batin antara kamu dan dia setelah berpisah. Wow. Koneksi batin antara kamu dan dia setelah berpisah. Oke, once more. Oke, cukup. Kita ada di sini ya. Ada clover. And then ini terlalu banyak ya. Tapi nggak apa-apa deh, karena udah terjatuh jadi kita gunakan semua ya. Cuma jadinya nanti banyak banget nih. Oke. Aku ngeliat di sini ya. Oke. Aku ngerti banget di sini. Wow, ini memang kayaknya jelas perpisahan yang begitu menyakitkan untuk kalian ya, nggak hanya untuk dia tapi untuk kamu pun juga sama sepertinya. Aku ngelihat di sini clover, bouquet, male, house and female. Aku ngelihat di sini memang kalian tuh saling berdealing satu sama lain. Jadi kayak memang udah jelas banget ini pembacaannya untuk kalian. Aku ngelihat di sini dia memang jelas menginginkan kesempatan dari kamu gitu ya. Aku ngelihat di sini batinnya dia tuh meronta menginginkan suatu kesempatan untuk bisa menjalin hubungan kembali sama kamu, untuk bisa memulai koneksi lagi sama kamu, untuk bisa bersatu lagi sama kamu. Dia ingin banget ada kesempatan itu. Sekecil apapun kesempatan itu akan dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena dia tahu bahagianya dia itu pasti sama kamu, bahagianya dia itu sama kamu intinya. Dia bisa meraih kebahagiaan itu ketika dia sama kamu gitu. Jadi kayak dia akan sangat menghargai ya sekecil apapun kesempatan yang diberikan Tuhan ketika dia bisa kembali memiliki hubungan sama kamu gitu loh ya. Tapi aku ngelihat di sini ada masalah yang cukup kompleks dan aku ngelihat ini akan akan menimbulkan masalah yang sangat besar jika kamu sama dia bisa melanjutkan hubungan ini. Bukan bisa melanjutkan, tapi misalkan kamu sama dia terus melanjutkan hubungan ini, ada masalah besar gitu loh maksudku. Atau bisa jadi ini enggak gampang atau enggak mudah gitu. Ini butuh perjuangan yang sangat ekstra banget, effort yang sangat ekstra banget di sini ya. Karena aku ngelihat di sini entah kamu dealing sama seseorang yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, atau bisa jadi di sini vice versa, kamu yang sudah berumah tangga, kamu yang sudah berkeluarga, atau memang
di sini kamu sama dia terkendala dari restu keluarga, orang rumah. Intinya dia punya prioritas lain di sini selain kamu, yang bagi dia itu juga penting gitu. Jadi antara kamu sama prioritas dia yang lain, atau antara kamu dengan opsi dia yang lain, ini sama pentingnya dan sangat berat untuk dia memilih, ya seperti itu. Oke. Cuma di sini dia kayak masih aja berusaha untuk menemukan penyelesaiannya. Dia masih berusaha untuk menemukan penyelesaiannya, dia masih berusaha untuk menemukan solusi. Padahal udah jelas ya ada mountain di sini. Kayaknya seberapa berusaha apapun dia ataupun kamu untuk menemukan solusi atau menemukan penyelesaian gitu dari konflik kalian ini, kayaknya tetap susah gitu, karena ada mountain, karena ada gunung gitu. Masalah yang ada di dalam hubungan kalian ini bukan masalah yang ecek-ecek, bukan masalah kecil, bukan masalah sepele, tapi masalah yang besar ya, tapi masalah yang berat gitu ya, bisa dibilang, yang membuat hubungan kalian stuck, yang membuat hubungan kalian bener-bener terhenti gitu ya, nggak bisa dilanjutkan. Sebenarnya ini nggak bisa dilanjutkan. Kalau kamu sama dia nekat menerobos masalah ini gitu ya, atau nekat menerobos gunung ini gitu ya, itu benar-benar butuh perjuangan gitu loh, dan ini nggak mudah, ini sulit ya, menurut aku ini sangat sulit. Atau bisa jadi ada perbedaan agama, perbedaan keyakinan di antara kalian yang membuat kalian sulit untuk bersatu, itu juga bisa ya. Oke, jadi intinya ada masalah, hambatan, halangan, rintangan yang sangat besar, yang sulit untuk ditembus ya, yang ada di dalam koneksi kalian ini gitu, sehingga kalian harus mengalami kehilangan gitu ya, karena stuck. Hubungan yang kalian jalani, kalau kalian tetap menjalaninya, nggak akan kemana-mana. Hubungan yang nggak akan bisa dibawa kemana-mana gitu, akan stuck di situ-situ aja, nggak akan maju gitu ya. Maksudnya hubungannya nggak akan maju karena kalian tertutup gunung, jalan kalian tertutup gunung gitu ya. Maksudnya jalan kalian tertutup halangan yang cukup besar, atau ada tembok yang cukup besar yang sulit untuk kalian hancurkan gitu. Jadi bukan halangan itu yang hancur, tapi malah koneksi kalian yang hancur gitu ya. Sebenarnya kalian harus saling mengerti sih satu sama lain, harus saling memahami. Kalau memang tidak bisa bersama dengan alasan yang jelas, sepertinya mungkin harus bisa saling menerima gitu loh. Di sini harus saling bisa mengerti, memahami keadaan, situasi, kondisi gitu ya. Jangan memaksakan kehendak gitu ya. Nah, di sini ada ring, bisa jadi ya seperti aku katakan tadi, bisa juga kamu dealing sama orang yang sudah menikah. Nggak mungkin kamu sama dia meneruskan hubungan kamu ya, kalau memang dia sudah menikah, atau sebaliknya, vice versa, kamu yang sudah menikah ya, kayak gitu. Oke, nice. Ini hanya merugikan kamu ataupun dia saja jika kalian tetap nekat gitu loh. Karena apa? Karena ini benar-benar bikin kamu stres, bikin dia stres, bingung, kepikiran, overthinking, gelisah, khawatir ya. Terlalu banyak bisa dibilang dampak negatifnya jika kamu bersama dengan dia gitu ya. Kalaupun mau bersama, di sini harus bisa lebih banyak berjuang gitu ya, harus siap berjuang mempertahankan hubungan kalian ya itu. Dan perjuangan itu kayaknya nggak mudah, Dok. Bisa jadi di sini dia masih mencintai kamu, atau bisa vice versa, di sini kamu masih mencintai dia, kamu masih mengharapkan dia, atau kamu masih menginginkan dia, masih menunggu dia, atau bisa vice versa, di sini dia yang merasakan kondisi seperti itu. Dan aku ngeliat di sini entah dia ataupun kamu akan memberikan suatu pesan ataupun kabar, pesan atau kabar ya. Bisa jadi mungkin dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, atau bisa vice versa, kamu kepikiran untuk menghubungi dia dalam waktu dekat
Ya, intinya hubungan kalian berakhir di sini. Perpisahan kalian begitu sangat menyakitkan untuk kamu dan dia, ya. Dan aku melihat di sini dia begitu merasa kehilangan kamu sih, ya, merasa banget kehilangan kamu. Dia sangat berduka banget ketika dia teringat dia sudah kehilangan kamu, ya. Entah di sini kamu yang pergi meninggalkan dia atau vice versa, ya. Tapi aku ngeliat di sini dia akan kembali atau dia akan balik ke kamu dengan mungkin memberikan kabar atau memberikan pesan gitu ya. Atau bisa jadi menemui kamu langsung. Wow. Karena apa? Karena koneksi kamu sama dia tuh kayaknya dalam banget di sini gitu loh. Walaupun udah berpisah tapi kayak ikatan kalian tuh tetap kokoh banget di sini gitu, dalam banget ya. Aku nggak tahu kenapa sih di sini ya. Koneksi kalian benar-benar kuat banget ini. Ya, bisa jadi karena perasaan atau cinta kalian yang begitu kuat gitu, satu sama lain tentunya ya. Oke, di sini kita akan coba klarifikasi ya. Inisial nama seseorang yang berdealing dengan kamu. Oke, ada huruf U. Ada huruf F ya. Ada huruf N. Ada huruf V. Ada huruf T. L. Ada huruf Z. Ada huruf W. Ada huruf M ya. Ada huruf S. X ya. K. Oke, mungkin itu aja ya. Kamu bisa cocokkan dari zodiak atau inisialnya. Namun karena ini general reading, jadi tetap bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.